Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Ya. Selamat siang, teman-teman. Ya. Baik. Pak Melan, mohon izin saya mau... Ya. Ini baru pertama kali saya masuk di Prodi AB. Sebelumnya, salam kenal dulu, teman-teman. Nama saya Medi Internasional Dwi Abadi. Saya dari Prodi Humas, Prodi yang baru. Jadi mungkin ya belum cukup kenal lah ya produk knowledge teman-teman tentang apa itu humas dan lain sebagainya. Mungkin taunya di komunikasi. Nggak apa-apa, kebetulan juga saya di sini alumni, saya alumni dari IKA, masuk 2005, keluarnya nggak usah tahu. Yang penting jangan sampai teman-teman dapat surat sakti harus melanjutkan kuliah. Angkatan berapa? 17? Baik, sudah mulai, tekanannya sudah mulai banyak. Biar lebih tetap semangat, kalau saya di kelas itu selalu mengajak teman-teman itu agak nggak terlalu kaku. Kita punya otak, otak itu ada gelombang listriknya. Ada 5 gelombang listrik di dalam otak kita. Yang pertama adalah gamma, berikutnya ada beta, berikutnya ada alpha, berikutnya ada theta, dan yang terakhir adalah delta. Biar lebih semangat untuk belajar, jangan sampai masuk ke alpha apalagi delta. Apa itu? Alpha adalah kondisi teman-teman tertidur ringan. Sebelum masuk ke alpha, teman-teman masuk dalam kondisi theta, ngantuk. Jangan sampai delta, tidur pulas tanpa mimpi di kelas. Baik, saya coba ubah dulu dan lebih semangat siang-siang, mungkin ya habis kekenyangan, nyemil dan lain sebagainya. Diubah ya, nanti ke depan silakan mau dilanjutkan Pak Mei atau tidak. Kalau ditanya sapaan, salam, sapa, pagi, siang, sore, malam, apapun timeline waktunya, diubah cara jawabnya. Bisa kita coba, cara jawabnya begini. Selamat siang. Siang, siang, siang. AB luar biasa. Bisa. Bisa. Selamat siang. Siang, siang, siang. AB luar biasa. Kurang kompak, teman-teman belajar leadership, belajar kepemimpinan. Salah satu poinnya adalah bisa mengompakkan satu tim. Selamat siang. Siang, siang, siang. Amin. Luar biasa. Baik, terima kasih partisipasinya. Ini saya rekod sengaja. Sedang apa sih saya di sini? Sebentar saya opening dulu, nanti saya jelaskan di sesi berikutnya. Sebentar, mohon izin Pak Mei. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, nama saya Medi Internasional Dwi Abadi. Saya adalah dosen dari program studi hubungan masyarakat UPN Veteran Yogyakarta. Saat ini saya sedang berada di kelas program studi administrasi bisnis atau AB dari UPN Veteran Yogyakarta. Saya dulu teman-teman. Ada apa dosen Prodi Humas masuk ke Prodi AB? Ada apa sih sebenarnya? Coba kita lihat nanti. Kita akan sedikit berdiskusi, jajak pendapat dan mungkin cuap-cuap bersama teman-teman yang ini nih. Seputar kampus Merdeka dengan pendekatan blended learning. Check it out. Baik, teman-teman, sebelum kita diskusi panjang lebar, saya minta tolong ada satu lembar kuesioner tolong dibagi. Saya ada satu lembar kuesioner tolong diisi. Cepat saja, nggak usah pikir yang berat-berat dan lain sebagainya, yang penting isi aja. Kemudian, leadership. Berbicara leadership, kita juga sewajarnya seorang leader itu punya kemampuan multitasking. Tak perlu jauh-jauh, multitasking yang saya share di sini yang pertama adalah kemampuan mendengar. Perhatikan suara saya dulu. Leadership yang berikutnya, multitasking berikutnya dalam leadership adalah kemampuan untuk selain mendengar, membaca keadaan, mendengarkan isu-isu dan lain sebagainya. Saya sedang apa sih sekarang? Multitasking. Yang disambi adalah mengisi kuesionernya, multitasking yang kedua. Yang ketiga, melihat ada apa di depan itu sedang ngomong apa, itu siapa, saya nggak kenal dan lain sebagainya. Sambil mendengarkan, sambil diisi. Sebelumnya saya tanya dulu, adakah pengalaman sebelumnya dari pertama kali masuk kuliah sampai hari ini, ada dosen luar AB yang masuk ngajar teman-teman? Di luar dosen AB, dosen IK, dosen HI mungkin, dosen Humas? Baik, saya ubah lagi. Aturan berikutnya, saya pengen bikin challenge ke teman-teman. Leadership. Teman-teman punya pernah ikut LDK, pernah ikut berbagai macam aktivitas organisasi mahasiswa. Salah satu poin yang diajarkan adalah berani. Berani ngapain sih sebenarnya? Berani ngapain sih? Berani berantem? Berani teriak-teriak?
berani komentar negatif, berani adu status negatif, atau yang lain sebagainya? Baiklah. Di kelas ini, saya pengen teman-teman mencoba berani mengajukan diri. Saya Pak, mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan. Kelak setelah pertemuan dengan saya ini silakan. Ketika ada pertanyaan dari dosen siapapun, ajukan diri dulu. Aturan mainnya, angkat tangan baru jawab, bukan nggak jelas. Angkat tangan dulu, saya Pak. Berani. Harus berani mengajukan diri dulu. Salah nggak masalah. Kelas tempatnya salah untuk diperbaiki. Bisa? Bisa ya? Baik, kita coba. Saya tanya, adakah yang tahu tentang Kampus Merdeka? Kampus Merdeka. Ada yang pernah dengar tentang Kampus Merdeka? Atau mungkin paham? Angkat tangan, ajukan diri dulu. Salah, nggak masalah. Mari kita perbaiki. Kampus Merdeka, ada yang tahu? Apa itu Kampus Merdeka? Jadi Kampus Merdeka itu kalau setahu saya itu adalah salah satu program dari Menteri Nadiem Makarim. Jadi salah satunya Merdeka Belajar. Jadi kita dalam belajar itu ya merdeka belajar, kita belajar sesuai dengan yang kita inginkan dan tidak ada tekanan atau apapun dalam kita menuntut ilmu. Baik, selama menjadi mahasiswa AB di sini, apakah sudah merdeka? Sudah. Sudah. Baik, yang lain ada yang mau menambahkan? Kampus Merdeka, apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka. Sudah bebas dari Pak Mei? Dikasih ke saya, terima kasih sekali Pak Mei. Silakan, Kampus Merdeka. Sudah nggak ada dosanya, mumpung nggak kenal sekalian, kita tes seperti apa. Kampus Merdeka. Ada yang mau sharing? Sebelum saya main tunjuk, saya pengen teman-teman bangun mental yang super positif. Ajukan diri dulu. Apa itu Kampus Merdeka? Di sini saya lihat perempuan sama laki-laki agak 50-50 ya. Kalau di kelas sebelumnya lebih banyak perempuan. Ini tadi pagi saya masuk di 2 kelasnya HI. Sebelumnya saya di IKA dan di Humas. Ini AB yang terakhir. Karena jam terakhir nanti saya nggak bisa masuk yang jam 3. Silakan, Kampus Merdeka. Saya mau ajak ini deh. Tahu nggak apa itu Kampus Merdeka? Nggak tahu. Kamu? Belum pernah. Nggak diajarkan menangkap isu ya, teman-teman. Ada nggak mata kuliah yang berhubungan dengan isu-isu terkini? Nggak ada. Yang update gitu tentang isu terkini nggak ada. Nggak pernah dibahas sama sekali Kampus Merdeka. 1 semester, 2 semester ini. Nggak pernah ada yang bahas itu. Baik, saya lanjutkan. Skip dulu Kampus Merdeka, nanti kita bahas. Kalau konsep blended learning, adakah yang tahu apa itu blended learning? Siapa yang mau coba jawab? Blended learning, blender dicampur, beli jus, blender dicampur, blended learning, pembelajaran dicampur. Maksudnya apa ini? Ada yang pernah dikasih tahu itu atau mungkin baca-baca tahu blended learning? Masih asing juga? Baik, saya turunkan lagi. Adakah yang tahu apa itu e-learning? Aturan mainnya. E-learning apa itu? Kamu coba. Apa itu e-learning? E-learning itu belajar secara online. Terus Menggunakan teknologi. Punya pengalaman e-learning selama menjadi mahasiswa AB? Iya. Dengan mata kuliah apa? Dosennya siapa? Hampir beberapa sih, soalnya pasti di situ kita dituntut buat memahami sendiri terlebih dahulu. Berarti e-learningnya cukup upload-download materi atau ada diskusi di forum itu? Kalau Komen by diskusi, komen, chat by enggak, chat? Enggak. Berarti cuma download, upload? Iya. Tugas berarti nggak online? Enggak. Pakai aplikasi apa? Pakai aplikasi apa? Enggak ada. Enggak ada, belum. Oke, baik. Saya dengar kamu tadi bilang Google Classroom. Ceritakan, bagaimana permainan Google Classroom di AB? Waktu itu Pak Saranku isi mata kuliah komputer perpajakan. Jadi di kelas kita dikasih tugas, tapi untuk pengumpulan tugasnya nanti bisa bisa dilakukan di rumah masing-masing. Jadi dikumpulnya ada tenggat waktunya, dikumpulkan via Google Classroom. Hanya kumpul tugas, tidak ada kuliah online. Tidak. Baik. Kumpul tugas. Yang lain, ada pengalaman Google Classroom mungkin dari mata kuliah yang lain? Ini dari Pak siapa? Mas Agus. Yang dosen lain ada?
Google Classroom? Pak Suranto ada? Selain Pak Suranto? Oke, ceritakan pengalamannya di e-learning. Jadi kita jawab soal di situ juga. Habis itu nanti kita ada ngumpulin tugas per minggu sebelum kelas. Kuis berarti? Kuis Iya, di, kuisnya di- pakainya Google Classroom itu? Iya, dari Google Classroom. Kita Terus ada di review gitu nggak? di review ada setelah nanti udah semua mahasiswa di kelas mengumpulkan, nanti kita review sama dosennya. Jadi jawabannya apa sih yang Dan mahasiswa juga komen by komen juga gitu? nggak ada kalau komen. Oh, nggak ada, berarti cuma review aja tapi nggak ada diskusi di dalam forum chat by chat gitu, posting gitu. Kita jadi sistemnya ada misalnya ada soal, nanti kita jawab pertanyaannya lewat Google Classroom. Habis itu nanti ada yang ditampilin juga di proyektor. Jadi pertanyaan mana sih yang paling banyak dijawab oleh anak-anak? Oh berarti dibuang ke kelas dilanjutkan dibahas, Iya. nggak murni total di Google Classroom. Iya. Oke, lanjut. Teman-teman, apakah pernah dengar istilah Moodle? Bukan Moodle, Moodle, M-O-O-D-L-E, bukan Moodle, Moodle. Ada yang tahu apa itu Moodle? Belum pernah? E-learning belum pernah diedukasi, Moodle belum pernah diedukasi, Google Classroom baru berapa? Satu semester ini full atau sebelumnya pernah? Start dari semester 5? Semester 5 start Google Classroom tapi download upload materi, bukan kuliah di dalam Google Classroom. Oke. Oh, luar biasa. Baiklah. Saya balik ke kampus Merdeka. Kalau teman-teman punya kesempatan, sebentar. Tadi masih ada yang kurang lengkap. Kampus Merdeka itu adalah salah satunya teman-teman dikasih kebebasan 3 semester, 1 semester untuk magang keluar. Biasanya magang cuma ya 1-2 bulan kan. Nah ini dikasih keleluasaan 6 bulan atau 1 semester. Rencananya begitu sama Mas Nadiem. Kemudian dikasih 2 semester untuk bisa kuliah lintas. Lintas prodi dalam satu fakultas, lintas fakultas dalam satu univ, dan lintas kampus. Paham sampai sini? Baik. Kalau punya kesempatan peluang kuliah lintas prodi, pilih prodi apa? Pilih prodi apa? Jangan sebut brand kampusnya, jangan sebut fakultasnya. Pilih prodi apa? Siapa yang mau jawab? Saya tunggu dulu. Pilih mana? Komunikasi, Kenapa pilih komunikasi? karena menarik aja, maksudnya lebih bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kalau belajar berbicara maupun ngedit dan yang lain. Emang AB nggak bisa? Cuma nggak diajarin di perkuliahan. Baik, apa relevansinya AB dengan ilmu komunikasi? Cara berbicaranya, bersosialisasi sama orang. Oke, poin itu yang mau diambil. Kalau punya peluang atau kesempatan untuk ikut ke sana, take it or leave it, tapi berbasis kompetisi. Kalau kompetisi, Artinya pesaingmu banyak, bisa iya kamu ikut, bisa iya kamu enggak. Take it or leave it. take it sih. Take it. Oke, lanjut. Pengen kuliah kemana? Kalau saya di teknik informatika, Kenapa milih TI? karena basic saya bisnis atau di administrasi bisnis. Dengan teknik informatika itu berhubungan langsung, terutama untuk saat ini, untuk zaman sekarang. Bagaimana kita harus menguasai informatika atau programming dan sebagainya itu sangat penting sekarang. Seperti itu. Sampai level programming. Iya, bisa. Misalkan bisa bikin aplikasi Android gitu-gitu. Dan lain sebagainya. Kira-kira itu bikin kamu tambah puyeng atau memang betul-betul menambah kompetensimu? Karena bikin program itu nggak sembarangan belajarnya. Puyeng. Jadi Tapi karena kamu orang AB, kira-kira milih itu aduh puyeng atau iya itu kompetensi saya meningkat. justru untuk karena ada itu saya malah termotivasi harus bisa, karena kedepannya pasti akan membutuhkan seperti itu, gitu. Akan membutuhkan hal yang berhubungan dengan programming dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Yang lain, kampus Merdeka, kuliah lintas prodi. Ada yang mau mencoba? Pengen kemana? Pengen kuliah kemana? Aturan mainnya ajukan. Kalau enggak ya saya tunjuk aja. Pengen kemana? Ini kenapa dia kayaknya it's so silent. Why so silent? Pak Melan sudah tidak ada. Gaya mengajar saya seperti ini. Coba deh, kamu pengen kuliah kemana? Apa? Pengen kuliah kemana kalau lintas prodi? Ke yang deket aja ya. Dalam satu UPN dulu, satu FISIP dulu deh. Oh, satu fisik dulu. Ada Humas, ada IKA, ada HI. Ke HI sih. Kenapa? Soalnya di HI itu banyak belajar tentang
dunia secara keseluruhan global gitu. Jadi memang ada pelajaran di AB juga, tapi itu pilihan, jadi nggak difokusin ke situ. Mungkin kalau di HI setidaknya bisa dapat ilmu yang nggak didapetin di AB untuk mengembangkan apa yang telah kita pelajarin di AB ini. Relevan nggak HI dengan AB? Relevannya gimana? Maksudnya ketika kamu milih kuliah di HI, menurutmu memang ini memang terkait dengan saya orang AB atau ya udahlah sekenanya. Artinya kamu bisa betul-betul ngambil ilmu dari HI untuk kamu kaitkan dengan AB. Relevan. Seperti apa juga? Ya itu tadi kita tahu perkembangan dunia itu seperti apa, perdagangannya seperti apa, terus pesatnya seberapa besar dan lain sebagainya. Ya, udah. Baik, yang lain ada? Pengen kemana? Ke HI. Kenapa? Bagus aja. Nggak Bagus tahu. aja. Kira-kira apa hubungannya HI dengan AB? Untuk bisnis tuh kan kita juga harus tahu di luar apa sih, di luar negara kita tuh gimana buat bisnis ke luar negerinya gitu. Baik, artinya bisa membandingkan aturan-aturan bisnis atau hal seputar bisnis yang antar negara gitu. Iya. Baik, yang lain ada? Mau share? Mana? Baik, saya expand lagi. Boleh milih di luar fakultas FISIP, tapi masih internal UPN. Milih kemana? Pengen kuliah kemana? Di luar FISIP, di dalam UPN. Di dalam PN nggak ada sih, adanya di dalam sih. Baik, FISIP kemana? Ilkom. Ilkom, kenapa? Karena kayak banyak kayak lebih mengentertain gitu loh. Oh, entertain. Apa hubungannya sama entertain dan AB? Apa hubungannya? Sebenarnya jujur boleh nggak sih, sebenarnya kayak pengennya kayak Ilkom gitu. Sebenarnya jadi kayak di AB itu optional aja sih sebenarnya. Oke, berarti pengennya mendominasi di kemampuan berbicara dan lain sebagainya. Iya, pengennya gitu. Oke. Ada yang pengen ke teknik minyak mungkin, tambang mungkin, FEB mungkin, nggak ada gambaran sama sekali? Sama sekali nggak ada gambaran? Baiklah, kalau punya peluang kesempatan kuliah kampus Merdeka tadi, tapi hanya satu pertemuan toktil sebagai uji coba untuk merasakan nuansanya dan lain sebagainya. Take it or leave it. Take it or leave it. Tapi ternyata sama kampus sama dekanat dibatasi kuotanya. Mungkin 5 sampai 10 orang. Take it or leave it. Artinya harus kompetisi. Bisa jadi yang ini ikut, yang di sana enggak. Yang ini ikut, yang di sana enggak. Kompetisi antar teman, satu kelas, satu angkatan. Take it or leave it. Ada yang enak deh bisa ngalami di sana. Meskipun satu kali. Yang ini, ya udahlah. Ada yang marah. Ada yang kecewa dan lain sebagainya. Itu dinamikanya seperti itu. Karena kita belum ready. Tujuan saya masuk di AB yang pertama adalah pendataan. Kira-kira kampus Merdeka paham atau tidak? Ternyata bahkan tahu aja belum. Tidak ada edukasi tentang kampus Merdeka, betul? Oke. Kemudian saya kaitkan lagi dengan blended learning. Tidak pernah diedukasi blended learning sampai hari ini. Cuman ada Google Classroom, ada e-learningnya. Blended learning itu pada dasarnya adalah mencampur, mengkombinasikan kuliah klasikal ini, kelas, tatap muka, dan kuliah online. Misalnya, 14 pertemuan, 7 sebelum UTS, 7 sebelum UAS. 10 tatap muka klasikal kelas, 4 e-learning. Persoalannya, kalau e-learningnya masih coba-coba, masih upload download materi, efektif atau tidak? Efektif atau tidak? Ini silent sekali kelas ini, luar biasa. Baiklah, menurut teman-teman, perlu nggak kuliah online atau kuliahlah melihat figur dosennya, bisa membaca body gesturnya, penting atau tidak? Teman-teman bisa bandingkan gaya Pak Mei dan gaya saya baru pertama kali masuk ke sini sudah bisa melihat, ini orang kok gini banget. Ini siapa ini? Makhluk dari mana? Tahu-tahu masuk ke AB ke kelas saya, tahu-tahu seperti ini. Diajar Pak Mei sudah lama. Belum pernah ada dari dosen prodi lain masuk ke kelas kalian, ngajar kalian. Tahu-tahu ada dosen dari prodi Umas masuk ngobrak-abrik. Sudah bisa menilai. Pertanyaan saya kembali yang tadi. Body gesture perlu dilihat atau tidak? Siapa yang coba jawab?
Perlu nggak lihat body gesture dosennya? Perlu. Kenapa? Supaya apa ya, lebih nangkep aja maksud dari dosennya itu. Oh ya? Baik. Yang lain? Ini deh. Perlu nggak lihat body gesture dosen? Perlu. Kenapa? Ya kadang kalau misalnya secara langsung dan nggak tetap muka langsung tuh beda gitu loh. Kita Bedanya bisa, gimana? ya bisa lebih nangkep materinya aja kalau misalnya langsung tuh. Dan kalaupun misalnya nggak langsung tuh kayak kita nggak paham, nggak terlalu paham apa maksud dari dosennya itu sendiri. Oke. Oh ya, yang sini deh. Perlu nggak? Kenapa? Karena menurut saya bisa menjadi salah satu menarik kita buat semangat belajar atau enggaknya, buat nangkap ilmunya juga atau enggak. Baik. Ternyata kendalanya ngelihat dosennya aja, teman-teman udah ngantuk, udah males kuliah. Aduh, yang ngajar bikin ngantuk, materi nggak masuk. Sama aja bohong. Kuliah di dalam cuman iya. Diam adalah emas, diem aja, udah diem. Ngantuk, tahan. Seperti itu. Gimana? Diganti e-learning, chat panjang, aduh panjang banget, nggak ngerti. Kita ganti formatnya, webinar. Ada yang tahu apa itu webinar? Nih, mantul-mantul. Tahu nggak apa itu webinar? Apa itu? Tahu itu jadi kayak semacam kayak seminar, cuma dia lewat web. Oke. Ada yang bisa menambahkan lebih detail apa itu webinar? Video conference pernah? Tahu tapi pernah melakukan nggak? Pernah. Ini deh. Gimana ceritanya video conference? Jadi kalau video conference nanti kita bisa apa ya, bertatap muka ya, buka layar di situ Pak dengan beberapa orang. Biasanya nanti kayak ada linknya atau domainnya kayak gitu, nanti kita kayak ya masuk ke dalam webnya itu nanti. Jadi bisa chattingan, bisa lihat orangnya. Ya bisa chattingan ada Pak. Baik. Tadi pertanyaannya di awal, perlu melihat fisik dosennya. Langsung seperti ini. Itu mempengaruhi daya tangkap dan lain sebagainya. Tak ubah. Ternyata kuliahnya via video conference atau webinar atau sekedar video WhatsApp. Bisa ditangkap atau tidak? Mempengaruhi daya tangkap atau tidak? Kan cuma lihat tuh. Sekarang diganti, nggak bisa lihat langsung, tapi lihatnya di layar. Gimana? Ada yang mau komen? Tapi tergantung apa dosennya juga. Dosennya juga, maksudnya gaya pembicaraannya kan juga mempengaruhi. Gak apa-apa, jawab aja dulu. Gak apa-apa, ini gak pernah diginiin ya di Alfi ya? Mempengaruhi ke audiens. Oke, ada yang lain? Ini deh. Gimana menurutmu? Webinar atau video conference? Kaku aku. Ya. Baik, saya tambahkan penjelasannya. Percaya atau tidak, sebenarnya tubuh kita itu ada semacam gelombang listriknya. Kalau di komunikasi ada namanya zona proksemik. Saya sempilkan sedikit tentang ilmu komunikasi. Ada namanya zona proksemik. Zona proksemik itu adalah zona, paling umum adalah zona intim. Sebentar, jangan langsung mikir kotor dulu. Intim itu bukan soal biologis. Intim itu adalah jarak. Teman-teman kalau ngobrol, jaraknya berapa? 1 sampai 2 meter? Atau udah ada 50 cm? Atau jaraknya segini? Itu beda. Mau coba cek, setiap manusia itu punya semacam punya semacam sistem pertahanan diri. Kalau didekati orang yang tidak dikenal, dia akan otomatis mundur. Nggak percaya, coba aja. Kalau saya bicara seperti ini, dia akan otomatis ke sana. Tapi dia tahu, jadi dia nahan. Apalagi kalau lawan jenis. Zona proksemik, zona intim. Itu mempengaruhi daya tangkapnya orang. Apalagi cara menyampaikannya. Contoh, kalau saya menyampaikannya seperti ini, kira-kira teman-teman gimana? Di awal tadi, saya sudah mencoba atraktif. Saya cuap-cuap, teriak-teriak, bongkar, dan lain sebagainya. Tapi tahu-tahu saya bicaranya seperti ini. Dengan berdiri kaku seperti ini. Menyampaikan volumenya pelan. Menahan tidak banyak senyum, tidak banyak teriak-teriak. Dengan volume seperti ini. Jadi kira-kira kalau bahas kepemimpinan itu, nanti bahas tentang bagaimana kita bisa handle tim.
Kira-kira bisa bandingkan nggak? Yang tadi di awal dengan saya hanya berdiri diam. Mana yang lebih enak diikuti? Yang seperti ini, diam aja. Suaranya pelan meskipun pakai mic atau jalan-jalan. Tapi jalan-jalan mengganggu saya tidur di kelas, Pak. Bisa bedain, gaya Pak Mes sudah sangat-sangat ringan. Masih mending beliau. Saya yakin kalian pernah diajar orang yang gimana? Sudah dibaca tugasnya, materinya. Dengan mimik yang super flat kadang-kadang. Bisa nangkep materi dari beliau. Jangan disebut orangnya, nggak usah disebut. Nah, balik lagi, persoalan kampus Merdeka tidak di-share, blended learning tidak di-share, e-learning tidak di-share. Sekarang saya tanya, tahu nggak kalau UPN itu punya e-learning khusus? E-learning khusus. Coba deh buka HP-nya. Buka HP-nya, buka browser, ketik aja learning.upnjk.ac.id. learning.upnjk.ac.id. Pernah nggak diedukasi tentang itu? Saya tanya. Sama sekali tidak pernah di-share kayaknya. Dan kalian silent sekali ya, luar biasa. Sudah terlalu lama di-set silent kayaknya ya. Nggak pernah yang kreatif, yang rame, yang apa gitu. Luar biasa ya. Ya perlu dibongkar sedikit. Kebuka, ada prodi AB nggak? Buka coba. Ada mata kuliahnya nggak? Terserah cek sembarang mata kuliah semester berapa. Yang sudah dilalui maksudnya ya. Ada isinya? Ada isinya? learning.upnjk.ac.id. Prodi Visipol, Visip, terus prodi administrasi bisnis, terus ada nama semester sampai mata kuliah. Ada isinya nggak? Saya tanya. Nggak ada. Itu platformnya namanya Moodle, M-O-O-D-L-E. Tahu Edmodo? Tahu? Edmodo, Google Classroom, tahu? Pernah pakai? Minimal pernah lihat? Ini Moodle. Beda merek. Fiturnya lebih lengkap, gratis, tapi justru tidak digunakan. Nanti bisa kita cek komparasi antara Moodle dan lain sebagainya. Saya tanya, ada nggak yang tahu tentang LMS? Learning Management System. Nggak pernah dikasih tahu juga. Oh, luar biasa ya, luar biasa. Ya, LMS itu basicnya adalah bagaimana kita menerapkan kuliah daring, kuliah jarak jauh, kuliah online, atau kelas virtual. Apapun istilahnya, konsepnya adalah kuliah berbasis online, tidak di kelas. Nah, aplikasinya ada Edmodo, ada Google Classroom, ada Moodle. Saya ingin menerapkan Moodle di UPN. Sudah ada tapi tidak dipakai. Nah, saya punya mini riset, pengen menerapkan itu di Visip, di Prodi Humas terutama, dan nanti lintas ke AB, IK, dan HI. Ternyata HI itu menjadi salah satu prodi yang favorit, menjadi sasaran apa yang diinginkan kebanyakan mahasiswa yang saya survei. Pengennya kemana? Ke HI, ke HI, ke HI. Makanya saya bilang, ini ada kuotanya. Masalah bisa kuliah lintas. Sekarang saya tanya dulu, ketika ada dosen luar masuk seperti ini kan sebenarnya juga sudah uji coba lintas prodi. Tapi yang di lintas adalah dosennya. Apa tanggapan teman-teman? Kehadiran saya di sini menggantikan Pak Mei yang sudah selesai ngasih materi. Pura-puranya saya lagi ngajar, apalah terserah. Tanggapannya seperti apa? Siapa yang mau share? Siapa yang mau share? Yang belum deh. Belakangnya. Apa tanggapanmu dengan kehadiran saya di sini? Anggap saja ini uji coba kuliah lintas prodi, tapi yang diimpor dosennya dulu, belum mahasiswanya yang ekspor. Saja sih Pak, karena bapaknya ini ekspresif banget, terus bapaknya ekspresif, terus energik juga cara mengajarnya, jadi membuat kita tuh semakin bersemangat gitu. Oh ya? Ya. Berarti selama ini tidak pernah ada konsep yang ngajarnya seperti saya seperti ini? Ada sih Pak, tapi beberapa Aja. dosen. Dan itu tidak sampai ke mata kuliah, ya nggak semua mata kuliah seperti itu. Baik, yang di e-learning juga model seperti ini ada nggak? Atau masih istilahnya apa ya? Ya strict banget. Nggak banyak canda gitu maksudnya.
Belum ada. Belum ada. Ada yang mau nambahin yang lain? Berbagi deh, sharing kehadiran dosen luar masuk di sini. Siapa yang mau sharing? Pojok dia di grup nih. Biar dia mengeluarkan unek-unek. Menurutmu gimana? Menurutmu gimana? Kehadiran dosen luar AB atau masuk di kelas kalian, entahlah ngajarnya apa ini nggak jelas dengan gaya yang ya merusak suasana. Menurutmu gimana? Ya kalau menurut saya bagus. Jadi ada kayak suasana baru gitu. Emang sebelumnya nggak pernah ada? Maksudnya kalau dosen-dosen yang lama itu kan gitu-gitu aja maksudnya gayanya. Nah kalau ada dosen baru kan jadi ada perubahan suasana, perubahan gaya gitu. Perubahan itu bagus atau buruk? Baik atau buruk? Kalau menurut saya sih bagus. Bisa diterapkan di AB? Oke. Lanjut. Kalau kita bicara kuliah lintas prodi sudah, fakultas sudah, lintas kampus, kira-kira milih kampus mana? Aturan mainnya. Aturan mainnya dulu. Ini baru bicara. Pengen kemana? Lintas kampus di luar UPN. Pengen kemana? UIN. Kenapa? Karena kan ada apa ya? Karena kalau di UIN itu kayak ada khusus kayak apa? Keagamanya itu. Tarbiyah. Oh, kayak pengen nyoba aja gitu. Apa relevansinya tarbiyah atau ilmu agama dengan AB? Kan ada kan kalau misalnya di UIN itu kan lebih ke agamanya lebih condong kan, kalau di UPN kan umum gitu. Jadi kan sedangkan kan kalau menurut saya diri saya sendiri itu kayak bukannya gimana ya, ada gitu lebih ke itu. Oke, artinya bisa menerapkan administrasi bisnis pada umumnya dengan berdalil berdasarkan pada dalil sahih dan dalil Quran. Itu maksudnya karena di sini tidak ada kajian tentang landasan hukum agama terkait AB gitu. Ya, di sini juga ada tapi kan Enggak mendalam. Baik, yang lain ada? Pengen kemana? Mau pengen kemana? Belum, Pak. Belum. Mau pengen kemana? Pengen UGM. Kampus. Pilih kampus selain UPN. Di mana? Pikir dulu bebasannya, saya jelaskan. Kampus mana yang masuk di dalam benak pikiranmu yang pertama kali? Apa ya? Enggak ada. Belum. Oke. Kamu pengen kemana? Pengen ke UI, Pak. UI? Iya. Kenapa? Kampusnya bagus, Pak. Kampusnya bagus itu aja? Iya. Emang UPN nggak bagus ya? Lebih bagus UI, Pak. Oh, lebih bagus UI. Fasilitasnya sepertinya Coba. kampus kita juga nggak bagus sih, Pak. Ya, oke, jelaskan. Bagian mana UI itu lebih bagus daripada UPN? Fasilitasnya. Jelaskan yang lebih detail. Seperti apa maksudnya? Misalkan ya WiFi. Mahasiswa sangat butuh WiFi, Pak. Emang kalian nggak bisa akses internet WiFi gitu? Bisa tapi lemot. Bisa tapi lemot. Oke. Ada lagi? Terus untuk fasilitas paling dasar toilet, Pak. Oke. Kenapa Toilet kita toiletnya? kadang air nggak jalan. Apa ya? Airnya warnanya nggak jernih. Jadi kita mau buang air aja dulu. Aduh, higienis nggak ini jangan-jangan ada virusnya kan juga. Pernah ke UI? Pernah, Pak. Pernah ke UI. Toiletnya gimana? Bagus. Bagusnya gimana? Bersih, Bagusnya Pak. penjelasan yang detail dong. Cukup bersih aja, bersih air nyala itu udah toilet yang bagus. Oke, clear. Yang lain? Kau pengen kampus mana? Ke isi, Pak. Kenapa? Pengen ini musik aja, Pak. Musik. Hobi. Apa hubungannya musik dengan administrasi bisnis? Mungkin bisa jadi bisnis musik. Bagaimana menurut bisnis musik itu yang oke zaman sekarang? Pasaran sih, Pak. Pasar musik. Mungkin belajar recording gitu? Nah, bisa. Bisa? Di sini nggak ada? Audio. Nggak ada. Kalian nggak ada ikut? Ini deh. Apakah di AB tidak ada KSM atau unit kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan seni? AB, saya nanya AB. AB punyanya apa? KSM atau UKM-nya apa? Tok. Ngapain aja? Coba. Ngapain? Investasi dan pemasaran? Ngapain? Kalau di KSM itu lebih ke belajar-belajar. Apa aja? Kegiatan investasi pemasaran itu apa aja? Itu maksudnya lebih ke kayak investasi saham gitu atau apa? Investasi ada apa kayak buat investasi. Ada nggak UKM atau KSM yang berhubungan dengan misalnya spesifik tentang digital marketing, bikin kontennya, cara pakai Instagram bisnis,
terus cara promosinya, bikin videonya, bikin fotonya, dan lain sebagainya. Ada nggak? Tidak ada? Kalau pengen belajar itu, kalian belajar di mana? Ada nggak mata kuliahnya? Digital marketing? Desain? Promo? Product placement? Price? Bla 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 itu? Ada? Praktek desain ada? Desain packaging? Desain brand? Dan lain sebagainya? Pemanfaatkan Instagram bisnis untuk mata kuliah kewirausahaan? Pernah? Pernah diajar mata kuliah kewirausahaan? Belum? Baru ini? Baru ini. Ya, baiklah. Saya agak mas-masan juga, ternyata Allah sekali ya di AB itu enggak banyak yang bisa terus saya jadi ngeblank. Baiklah, ini aja deh. Terakhir, kalau teman-teman punya punya peluang atau kesempatan untuk merubah materi deh, nggak usah kurikulum, bahasanya terlalu berat. Materi, pengen dapat materi tentang apa kira-kira yang sudah dipelajari dan yang akan datang kan belum tahu gambarnya. Kira-kira sebagai mahasiswa AB pengen belajar tentang apa yang di luar AB atau yang paling dekat dengan AB tapi kok kayaknya di sini belum ada ya. Nah, Business 4.0 maybe? Atau apa? Ini silent sekali kelas ini, luar biasa. Coba deh, turunkan dulu tensionnya. Kenapa? Kaku sekali, kaget ada orang masuk yang beda banget gitu. Turunkan dulu. Posisikan di kondisi gelombang beta. Kalau gamma marah-marah, stres, terus terlalu kompetitif banget, stres nanti, capek. Beta, lebih ringan. Tapi jangan alpha. Alpha itu pas kondisi capek agak ngantuk. Itu alpha. Lain. Sayangnya luar biasa ini. Selamat siang. Ya. Baiklah, saya closing aja deh kalau begitu. Baik. Ya, demikian tadi sedikit jajak pendapat dengan mahasiswa prodi administrasi bisnis UPN Jakarta. Sebenarnya memang kampus Merdeka itu tidak atau belum semuanya disosialisasikan di kampus-kampus, bahkan di internal kampus itu sendiri juga belum semua dosen atau mungkin pihak pimpinan ya belum bisa mengakomodir bagaimana sebaiknya kampus menyikapi kebijakan kampus Merdeka itu sendiri. Untuk menjelaskan saja ternyata juga banyak sekali dinamikanya. Salah satunya adalah perspektif mahasiswa yang ingin kuliah lintas prodi atau lintas fakultasnya itu ternyata di internal sendiri juga belum semuanya bisa mengakomodir. Kelanjutannya seperti apa terkait kampus Merdeka tentu kita harus menunggu juga dari Mas Menteri ya, dari Nadiem Makarim terkait mungkin ada peraturan detail teknis dan lain sebagainya. Mungkin itu untuk diskusi kita siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.